Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita akan review siang ini. Di depan kita sudah ada satu unit Velfire ZG tahun 2012 ya. Ini yang tipe ZG, ada yang audioless dan ada premium sound. Untuk yang ini yang versi audioless ya. Versi audioless, speakernya standar tapi masih bagus. Untuk yang tipe yang lainnya itu ada yang tipe premium sound dengan 18 speaker ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kelebihan dan kekurangan dari audioless, antara Velfire yang audioless dengan yang premium sound. Oke. Untuk tampak depannya ya, ini kurang lebih seperti ini, benar-benar berbeda dengan tampak depan Alphard ya. Nah, ini platnya plat Jakarta atas nama pribadi ya. Ini untuk pajaknya masih panjang di bulan 10, kalengnya masih di tahun 2028. Bodi mulus, utuh, kenceng ya teman-teman ya. Nah, untuk ini yang versi CBU ya teman-teman. Jadi cara membedakan versi CBU dengan versi yang ATPM, salah satunya bisa dilihat dari body kit ya. Body kitnya dia untuk yang CBU sudah yang Golden Eye ya, versi yang Golden Eye seperti ini. Terus body kitnya juga berbeda dari yang versi yang ATPM. Kemudian sudah ada mirror yang di bagian cupnya sini. Kemudian untuk ringnya dia sudah menggunakan ring 18. Untuk yang versi ATPM dia peleknya jauh lebih kecil ya, kalau nggak salah di ring 17. Dan peleknya juga bukan yang jari-jari kayak gini, jadi dia lebih cuma ada 4 ya. Nah, untuk tampilan luarnya antara ATPM dengan CBU lebih cakep yang CBU ya teman-teman ya, karena dari body kit, dari velg dia jauh kesannya lebih sporty. Jadi lihat ya, body utuh, kenceng teman-teman ya, istimewa. Nah, ini bisa buka bagasi dan pintu itu menggunakan remote ya. Sorry, ini mesinnya lagi nyala, apakah bisa? Kalau nggak bisa berarti ini mesin harus dimatikan terlebih dahulu. Kita coba matikan ya teman-teman. Coba. Nah, cara membuka bagasinya ini bisa menggunakan remote ya. Jadi sangat-sangat memudahkan ketika teman-teman mau masukin koper atau barang-barang bawaan di area belakang sini ya. Nutupnya bisa lewat remote juga, atau di sini ada tombol bisa kita pencet. Oke, tadi bagasi, kemudian untuk pintu juga bisa melalui remote ya. Oke, ini pakai remote. Yang di sebelah sana juga pakai remote bisa. Cakep ya. Nah, ini yang versi ZG, dia sudah, ini kita sebutnya apa ya, captain seat ya. Dia menggunakan kursi yang captain seat ya. Ininya dia sudah menggunakan kulit. Terus untuk karpetnya dia juga sudah menggunakan karpet deluxe ya. Kursi belakang semuanya masih istimewa, utuh ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini bisa menggunakan leg rest ya. Leg rest ya, bisa. Nah, ini bisa nyala ini. Oke. Terus kalau pengen rebahan, ini juga bisa direbahin ya. Pokoknya nyaman lah. Nah, untuk maju depannya dia maju mundurnya ini sayangnya masih manual ya. Even sampai Alphard yang transformer pun ini tuasnya juga masih manual. Sayang banget sih, tapi ya mau gimana lagi, ini Toyota. Oke, untuk baris kedua juga sudah ada sunroof ya, sunroof apa moonroof nih ya. Nah, ini bisa dibuka ya menggunakan tombol yang dari sini. Mana tuh? Nah, itu bisa pakai tombol yang dari sini, atau bisa melalui tombol-tombol yang ada di di depan sini ya. Itu kalau yang sunroof ini dia cuma buka ke atas toh, jadi nggak bisa ngebuka di belakang ya.
Nah, bagi teman-teman yang punya budget 300 juta tapi pengen mobil keluarga yang nyaman, muat banyak ya, terus terlihat ganteng, teman-teman bisa jadikan mobil ini sebagai opsi. Karena orang ngiranya unit ini tuh masih di kisaran harga 500 sampai 600 juta ya. Padahal untuk unit ini sudah di harga 300 jutaan ya. Tidak sampai 350 juta. Jadi teman-teman sudah bisa pakai Alphard ya. Ini muat untuk belakang 3 orang, 3, 2, 5, 7, sekitar 7 orang ya. Nah, ini bisa dijadikan opsi teman-teman untuk mobil keluarga untuk bepergian jarak jauh. Ini super nyaman sih. Ya, apalagi yang punya orang tua lansia ya, duduk di baris kedua ini sangat nyaman, soalnya ada leg rest ya. Jadi tidak sakit pinggang. Oke. Nah, kita masuk ke bagian belakang ya. Sekarang kita balik ya, kita review bagian belakang dulu. Ini sudah ada lampu ininya ya. Nah, ini sudah ada ini nano cluster supaya udaranya tuh jauh lebih bersih. Di sini tombol-tombolnya ada room ya. Ini lampu ruangan ya, jadi ambient light yang di sini. Ini nggak bisa milih sih untuk yang tahun ini, cuma ada satu warna yaitu warna kuning ya. Tuh. Ini tombol-tombolnya, AC, temperatur ya. Nah, ini untuk buka sunroof. Nah, untuk nutup sunroofnya yang ininya ya, ini dia masih manual. Ya. Oke, terus coba kita tutup. Kita rasakan berkendara di bagian belakang. Nah, di sini sudah ada ini tirainya juga. Jadi kalau panas bisa ditutup ya teman-teman ya. Ini super nyaman sih. Nah, tadi leg restnya, misalkan ini kita, nah ini kita ini ya, nah, supaya nggak ngatung, ini bisa juga nih kayak gini. Nah, itu. Cuman ini harus agak dimundurin. Set. Nah, ini kan cakep. Oke, coba ya. Wah, ini bisa tidur coy. Asli ini nyaman sih. Ini mau perjalanan 8 jam ataupun 10 jam, teman-teman dijamin gak bakal capek. Ya. Oke. Kita lanjut untuk di bagian depan. Kita lanjut di bagian depan. Kita coba cek ya. Wah, mesinnya masih halus ya teman-teman ya. Ini kilometernya masih di angka 84.000 teman-teman ya. 84.000. Terus untuk rack steer-nya ini juga sudah baru ya. Kemarin habis diganti, habis sekitar 11 juta untuk rack steer. Jadi tidak diservis tapi rack steer-nya diganti ya. Bedanya antara rack steer diservis dengan diganti. Kalau diganti tuh enak nih kemudinya nih. Jadi benar-benar kayak mobil baru ya, dan nggak ada suara-suara aneh. Tapi kalau di servis ini berat ya. Jadi cara membedakannya antara rack steer di servis atau diganti baru ya, itu kalau di servis itu dia masih berat, tapi memang suara hilang ya, tapi jauh lebih berat dibandingkan dengan kalau rack steer-nya benar-benar diganti. Kalau misalkan cuma di servis itu paling sekitar tahan 6 bulan sampai 1 tahun sih. Itu. Kalau ini rack sudah diganti, bertahun-tahun pun juga masih bisa dipakai ya. Oke, kemudian untuk head unitnya ini juga sudah diganti ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada premium sound dengan yang audioless. Nah, untuk yang tipe ini audioless. Enaknya apa? Untuk yang audioless, kalau teman-teman pakai head unit tambahan seperti ini yang sudah diganti, yang versi Android, itu nggak perlu ngurut kabel sampai ke belakang ya. Karena ini masih audionya masih standar. Beda halnya dengan premium sound ya. Kalau premium sound ketika teman-teman ganti ini nggak semua bengkel bisa. Karena ketika teman-teman ganti head unitnya, otomatis teman-teman harus ngurut kabel sampai harus bongkar kabel ke 18 speakernya. Kalau misalkan bengkelnya nggak tepat ya, itu nanti
ada beberapa speaker yang dia mati gitu ya, dan pengerjaannya pun jauh lebih sulit dan pasti ongkosnya lebih mahal ya. Kalau disuruh milih, kalau saya lebih pilih audioless. Kenapa? Karena ya tadi nggak ribet. Teman-teman sekarang kalau misalkan mau pakai Android ya, jauh lebih enak. Kemudian untuk suara pun juga nggak kalah. Terus bisa YouTube ya, bisa Google Maps, semuanya bisa, enak lah ya. Tapi kembali lagi ke selera. Tapi kalau untuk perawatan dan tadi ya kembali lagi ke penggantian supaya lebih kekinian, ada head unit Android, saya sarankan teman-teman ambil unit yang audioless ya. Itu nanti mungkin teman-teman bisa tambah sendiri tuh, misalkan audionya teman-teman ke bengkel audio sendiri ya, mungkin jauh lebih murah jatuhnya ya. Oke, kemudian di sini ada tombol apa lagi ya? Ini seat belt ya, ini AC ya, matuan AC ya, seperti pada umumnya sih itu. Nah, untuk ini ya, dashboardnya ini sudah di red trim, jadi ini teman-teman jauh lebih diuntungkan. Kenapa? Kalau dari red trim itu kalau mau dijemur pun dia nggak akan ngelupas ya, nggak akan pliket-pliket, jadi agak nggak akan lengket sih itu. Beda halnya kalau misalkan ini belum di red trim, itu kalau dijemur dia akan lengket, jadi nggak nyaman ya. Kalau yang ininya dia sudah di red trim, jadi teman-teman tinggal pakai ya. Terus apalagi ya? Oke, nah untuk unit ini kita jual di harga 340 juta ya. Bagi teman-teman yang berminat bisa langsung kontak di deskripsi yang ada, kontak person yang ada di deskripsi ya, di 0856 40 38 0808. Bagian dari luar kota bisa COD di Semarang ya. Kalau misalkan teman-teman naik kereta nanti bisa turun di stasiun Tawang atau di stasiun Poncol ya di Semarang. Nanti transaksi di stasiun, unit langsung bisa dibawa pulang kalau teman-teman cocok ya. Atau mau di towing juga kami persilahkan dengan towing yang ditunjuk oleh teman-teman, atau mau video call di depan unit terlebih dahulu ya. Nah, nanti supaya teman-teman semakin nyaman bisa video call di depan unit pun juga kita bisa. Untuk harganya masih nego ya teman-teman, silahkan bagi yang berminat langsung aja nego. Oke. Oh ya, sorry, kita belum jelasin untuk bagian mesin ya. Untuk mesinnya ini dia masih menggunakan mesin yang 2400 ya. Untuk konsumsi BBM-nya ini tadi karena ini berhenti kita pasang AC ya 10,2, tapi tadi pas waktu di tol itu sekitar 11,5 sampai 12-an lah. 12 km per liter kita pakai cruise control ya, lewat jalan tol. Oke, terus ini ada auto trip, terus ini ada untuk pengatur terang gelapnya ini ya. Nah, ini bisa digelapin kalau malam ya. Terus ini ada tombol parkir ya. Nah, ini sensornya off, kalau dipencet kayak gini jadi ya on. Ya, terus ada tombol ini lampu ruangan. Terus apa nih? Lupa namanya. Itu. Terus kalau pengen ngirit ya dalam kota pakai eco mode ya. Terus ini spionnya retract ya. Oke. Nah, terus untuk tombolnya yang di jendela, windownya dia sudah menggunakan all auto ya. Jadi kita pencet kayak gini. Nah, ini all autonya masih on semua ya teman-teman ya. Sorry. Nah, yang belakang juga, nah itu masih on semua. Nah, itu juga masih on semua. Oke, terus kalau kita mau tutup pintu bisa lewat samping sini, bisa lewat sini depan ya. Ini pintu samping, mau buka atau mau tutup. Ini bagasi, dan ini untuk sunroof yang di bagian tengah. Oke, sementara seperti itu dulu teman-teman. Oh ya, sorry, lupa, untuk unit ini pajaknya di sekitar 7 juta ya. Sudah sangat affordable untuk mobil premium sekelas Velfire atau Alphard ya.
Silahkan bagi yang berminat langsung aja kontak di deskripsi. Ditunggu, semoga jodoh dengan unitnya. Thank you.